Sistem Pendidikan RI, Perbudakan dan Pembodohan. Di video ini, Mimin akan membahas awal dari semua kebodohan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Well, selamat datang di channel Miliarder, channel di mana kamu bisa belajar keuangan, bisnis, ekonomi, dan teknologi seperti ini yang gak akan kamu temukan di sekolah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan konten edukasi yang bermanfaat lainnya seperti ini. Di video ini, Mimin akan ngebahas yang pertama, yaitu kebodohan di sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, awal dari semua kebodohan ini. Dan yang ketiga, jalan keluar dari sistem ini. Pastikan kamu simak sampai habis, biar gak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah, kamu pastinya tahu kan kalau sekolah itu bagian dari sistem pendidikan kita. Pendidikan itu bakal menjadi pondasi untuk kemajuan masyarakat kita ke depannya. Pendidikan yang bagus akan menghasilkan SDM yang bagus. Dan kalau SDM-nya sudah bagus, itu artinya bakal ada kemajuan di berbagai lini kehidupan bermasyarakat kita. Lini ekonomi, politik, sosial, budaya akan ikut terdampak karena kemajuan sistem pendidikan kita. Tapi sangat disayangkan, kenyataan dari sistem pendidikan kita itu seperti perbudakan dan pembodohan. Secara gak sadar, semua siswa harus mengikuti semua peraturan yang ada. Sekolah masuk jam 7, pulang jam 3 sore. Itu artinya selama kurang lebih 8 jam, hampir sama seperti kerja di pabrik. Yang lebih parahnya lagi, semua siswa dituntut untuk bisa dan paham semua pelajaran yang diajarkan di sekolah dari kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA. Di satu sisi, guru-guru yang mengajar setiap pelajaran saja berbeda-beda. Dari sini aja, sudah kelihatan banget kita itu seperti dibodohin oleh sistem pendidikan di negara ini. Dituntut harus serba bisa, layaknya sebuah mesin. Nah, saat sudah lulus SMA, kita biasanya akan memasuki yang namanya kuliah. Di bangku kuliah tersebut, kita baru akan disuruh memilih satu bidang yang kita kuasai banget. Contohnya aja, kamu masuk ke jurusan ekonomi. Yang akan kamu pelajari di kuliah nanti, palingan akuntansi, ekonomi pembangunan, perpajakan. Itu artinya, kita akan memilih bidang yang kita kuasai setelah kita ngelewatin pendidikan atau bersekolah selama 12 tahun. Dan ya, 12 tahun itu waktu yang gak sebentar. Kenapa nggak dari SD atau SMP aja? Kita disuruh milih mau jadi apa saat nanti sudah dewasa. Setelah kita milih satu bidang itu, sisanya yang kita pelajarin selama 12 tahun tadi, ilmunya mau dikemanain? Misalnya tadi kamu milih jurusan ekonomi. Nah, terus pelajaran lain seperti sejarah, geografi, bahkan sosiologi yang kamu pelajarin itu buat apa? Dan di sekolah kamu juga dituntut buat seenggaknya mencapai nilai minimum. Kalau sekarang minimumnya 75, biar apa? Biar bisa naik kelas dan lulus dari sekolah tersebut. Yang nggak mencapai nilai tersebut, terpaksa harus remet dan mengulang. Tapi menurut Mimin itu gak jelas. Karena semakin banyak sesuatu yang harus kita pelajarin, kita tuh malah makin bingung apa yang harus kita lakuin dengan ilmu sebanyak itu. Yaps, karena memang itu sengaja diciptakan biar kita dibikin bingung dan mau ngikutin semua rencana yang sudah dibikin sama orang atau oligarki yang sudah bikin sistem pendidikan modern seperti ini, layaknya perbudakan. Well, jadi semua ini berawal dari revolusi industri yang terjadi di abad ke-18 saat kerajaan Prusia yang dimana sekarang namanya menjadi Jerman melakukan invasi ke Polandia. Dari kejadian ini, akhirnya kemenangan jatuh di tangan kerajaan Prusia. Setelah kemenangan kerajaan Prusia, warga Polandia saat itu masih membenci dan menganggap kalau Prusia itu musuh abadi mereka. Sampai-sampai pemerintah Prusia takut kalau bakal ada pemberontakan dari warga Polandia setelah kemenangan yang Prusia raih. Dari sini, muncullah ide brilian dari Prusia. Pemerintah Prusia mengincar anak kecil yang masih labil, yang mentalnya sama pemikirannya masih gampang buat dipengaruhi. Kemudian pemerintah Prusia dengan berbagai cara akan bikin anak-anak ini nurut dan cinta dengan negaranya. Caranya gimana?
Ya dibikinlah sistem pendidikan dan kurikulum baru yang waktu pendidikannya selama 8 tahun. Di sistem pendidikan ini, anak-anak gak diajarin yang namanya kreativitas dan kemandirian. Tapi anak-anak malah diajarin patriotisme dan bela negara selama 8 tahun pendidikan mereka. Alhasil, anak-anak tuh jadi nurut sama pemerintah Prusia dan bakal ngelakuin apapun yang diperintahkan oleh atasan, yaitu pemerintah Prusia sendiri. Nah, mirip gak sama pendidikan kita yang sekarang ini? Yang dituntut kita harus serba nurut. Mau ke toilet, harus izin dulu. Jam istirahat dan pulang, nunggu bel berbunyi. Adanya tes di setiap akhir bab pembelajaran. Biar apa semua itu? Biar kita tuh dididik menjadi orang yang penurut dan sesuai dengan dunia kerja yang layaknya perbudakan. Oke, ini belum selesai. Kita masuk ke intinya, yang dimana kamu bakal tahu semua ini dari mana. Nah, saat itu, sistem pendidikan yang dibuat oleh Prusia diterapkan di Amerika dibarengi oleh yang namanya revolusi industri besar-besaran dan ada beberapa pelopor industri yang butuh pekerja buat kerja di pabriknya. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam revolusi industri di Amerika saat itu adalah John D. Rockefeller. Pastinya kamu sudah nggak asing dengan orang ini kalau sering nonton video seputar bisnis dan teknologi. Buat kamu yang nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi dia itu tokoh terkemuka di bidang industri Amerika Serikat. Ia punya banyak bisnis. Salah satunya yang paling terkenal, bisnis minyak bumi yang waktu itu bernama Standard Oil. Bahkan gilanya, ia pernah ngendaliin sekitar 90% dari perdagangan minyak bumi di Amerika. Bisa dibilang, dia itu konglomerat pada zaman itu. Bahkan sampai saat ini, keluarga dari keturunannya menguasai beberapa perusahaan, bahkan bisa mengendalikan suatu pemerintahan. Nah, dia punya kekayaan waktu itu sebesar 900 juta dolar, yang dimana itu hampir 3% dari GDP Amerika di masa itu. Kalau nilainya sekarang, itu palingan 26,6 miliar rupiah dolar atau setara 14 triliunan rupiah. Jadi, saat itu pabrik minyak John D. Rockefeller sangat membutuhkan yang namanya pekerja. Tapi di satu sisi, orang-orang di sana itu kebanyakan sangat susah diatur, malas, dan gak punya skill industri. Kan prinsip dari pekerja itu harus disiplin dan mudah diatur sama atasan. Akhirnya, ia mendapatkan info soal sistem pendidikan di Prusia, di mana itu sangat cocok kalau ia implementasikan di negaranya. Dari sini, ia bisa ngajarin para siswanya skill dasar buat kerja di pabrik. Diajarin cukup ilmu, tapi jangan banyak-banyak. Ntar siswanya jadi lebih pintar dari atasannya. Selain itu, para siswa sengaja dibikin gak pintar. Karena kalau pintar, mereka pasti nyadar kalau mereka itu lagi dimanipulasi oleh para pengusaha. Para siswa diajarin disiplin yang tinggi, dan yang paling penting, mentalnya itu dibentuk supaya jadi buruh pabrik, nurut sama atasan. Kalau disuruh, nggak usah banyak tanya, pokoknya jalanin aja perintah atasan. Di zaman sekarang, sekolah-sekolah yang ada di sini juga gitu kan jawabannya. Udah pasti, baik pak, baik bu, segera saya kerjakan. Izin ke toilet pak bu. Perlu kamu tahu, Rockefeller dibantu sama pelopor industri lain yang bernama Andrew Carnegie. Dia seorang pelopor industri di bidang pengolahan baja, karena masalah yang dihadapinya sama, yaitu kekurangan pekerja yang punya skill untuk kerja di pabrik. Akhirnya, mereka tuh invest ratusan juta dolar buat bikin sekolah, bikin dewan atau lembaga pendidikan baru, lalu bikin kurikulum baru dan training guru-guru di sana supaya mau menggunakan kurikulum kemauan mereka. Nah, di sini tuh Mimin jadi keinget statement dari Rockefeller yang dimana ia mengatakan, "Saya nggak mau menciptakan generasi terdidik, saya mau menciptakan generasi pekerja." Itulah kata kejam yang keluar dari mulutnya. Dan ada juga statement darinya, kalau dia nggak butuh negara pemikir, dia itu butuh negara pekerja. Dan organisasi yang dibuat sama Rockefeller juga sama tujuannya, yaitu nggak bakal menjadikan anak-anak di kurikulum mereka sebagai seorang filsuf atau ilmuwan, bahkan dokter yang kecerdasannya di atas rata-rata orang waktu itu.
Dia maunya orang-orang yang lulus dari pendidikan 8 tahun itu untuk menjadi pekerja dan buruh di pabriknya. Sistem pendidikannya sama, perlakuannya ke murid dibikin mirip banget sama seperti di pabrik. Dari 8 jam waktu belajar, waktu mau ke toilet itu juga harus izin dulu. Bel pertanda masuk istirahat sama pulang sekolah. Dibuat seakan-akan para siswa harus tunduk dengan peraturan yang ada. Dari kesuksesan Rockefeller dan Andrew dalam membuat sekolah menjadi pabrik yang memproduksi tenaga kerja, maka sekarang muncullah istilah lulusan yang siap kerja. Terdengar biasa aja, tapi kalau kamu tahu sisi gelapnya, ya pastinya kamu akan menghindarin hal tersebut. Sistem pendidikan yang dibuat Rockefeller ini dijadikan standar pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi sudah pasti, kalau masyarakat Indonesia itu disekolahkan dengan tujuan untuk menjadi pekerja. Entah jadi buruh pabrik atau pegawai kantoran. Mentalnya mereka sengaja gak dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi pengusaha. Mereka gak diberitahu fakta seperti ini. Biar apa? Biar tetap nurut dengan kemauan pemerintah. Dan nanti, para siswa cuma dikasih pilihan. Kalau mereka udah lulus, harus cari kerja atau terpaksa menjadi pengangguran. Mereka juga didoktrin dari awal. Kalau memulai bisnis itu sangat sulit, beresiko tinggi, dan sulit untuk sukses. Apalagi kalau mereka bukan terlahir dari keluarga yang kaya. Nah, pelajaran-pelajaran penting tentang keuangan seperti money management, pajak, inflasi, itu nggak akan dibahas di bangku sekolah. Ya ada, palingan cuma dasarnya aja. Dan jarang banget sekolah yang ngajarin prakteknya langsung. Well, budak di zaman dulu itu harus disuruh kerja terus dan gak dibayar. Palingan cuma dikasih makan aja biar gak meninggal. Kalau budak zaman sekarang tetap sama, yaitu disuruh kerja juga. Bedanya, ini dikasih uang yang cukup buat makan sama uang bulanan. Dan ada lagi perbedaan lainnya. Zaman sekarang namanya bukan budak, tapi pegawai atau karyawan. Sistem pendidikan kayak gini bikin mental masyarakat jadi tempe. Cuma bisa ngikutin alur aja. Habis lulus SMA, lanjut kuliah, bela-belain cari uang biar bisa lulus sarjana. Pada akhirnya, ijazah kuliah diasong-asongkan begitu aja buat cari kerjaan untuk mendapatkan uang. Betapa mirisnya sistem pendidikan di Indonesia ini. Seolah-olah ilmu dibuat mainan. Parahnya lagi, pas sudah dapat kerjaan, dikontrak perusahaan bertahun-tahun, akhirnya terpaksa menjadi karyawan berpuluh-puluh tahun sampai umur 60-an. Habis itu, pensiun di umur 60 tahun. Kamu mau ngapain? Hidupmu tuh cuma dipakai buat kerja aja. Uang belum tentu cukup buat pensiun. Tenaga juga udah tinggal dikit. Apalagi nggak ada kesiapan finansial. Oh iya, kan kesiapan finansial kayak gini nggak pernah diajarin atau diberitahu di bangku sekolah. Makanya, kamu perlu ngebebasin diri. Bikin target hidupmu tuh 2-3 tahun lagi harus kayak gimana. Mulai dari sekarang, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Biar kamu gak terjebak di perbudakan ini. Masa dari kecil udah dikekang oleh sistem perbudakan, besarnya mau dikekang lagi. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang Rockefeller, kamu bisa komen di bawah. Kalau banyak yang mau, Mimin akan lanjut bahas orang satu ini. Oke, sampai di sini dulu. Gimana? Udah mulai terbuka pikiranmu? Mimin berharap sih seperti itu. Kalau kamu tertarik dengan topik seputar dunia keuangan, ekonomi, bisnis, teknologi, dan investasi seperti ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini buat dapetin konten-konten bermanfaat lainnya dari kami. Buat kamu juga yang aktif di Instagram dan TikTok, jangan lupa juga follow Instagram kami dan TikTok kami juga ya. Karena kami selalu aktif untuk membagikan insight yang menarik seputar keuangan, bisnis, investasi, ekonomi, dan sebagainya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan dan semua orang berhak menjadi miliarder.